Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan program pengajuan surat BEM fakultas dalam 4 bahasa pemrogram. Di next. Nah, untuk bahasa pemrograman yang pertama adalah bahasa Java, bisa di next. Nah, untuk bahasa Java ini kami sudah mengambil dari diagram kelas tersebut, jadi kita membuatnya yang main ini menjadi program. Untuk menjalankan sebuah program bisa dilihat di foto berikut ini. Sini semua terdapat kelas-kelasnya juga, ada kelas mainnya juga, terus juga ada kelas untuk konstruktornya juga untuk memanggil semua konstruktor dari diagram kelasnya. Bisa di next. Dan untuk selanjutnya ini ada masih tentang file main yang tadi. Ini untuk lanjutannya. Bisa dilihat untuk bisa di sini filenya itu bisa sesuai dengan alur diagram kami, yaitu udah sesuai. Dan di sini juga udah kami ambil fungsinya semua dari kelas diagram. Bisa di next. Nah, di sini untuk ini ada tampilan menu mainnya, bisa dilihat. Di sini ada kayak tampilan main yang untuk tampilan suratnya. Dan untuk di sebelah kanan sendiri ada kelas status surat untuk kita melihat sebuah status suratnya itu tersebut. Jadi kita di sini bisa ngeliat secara real time status suratnya gimana. Balik di next. Nah, untuk di sini ada kelas usernya juga. Di sini kami mempunyai kelas user. Untuk user-usernya, user tersendiri itu dari 5, yaitu ada staff BEM, kepala bidang, kepala departemen, BPH, dan TU, dan juga admin. Dan di sini juga sudah diprogramkan dan berubah di dalam bahasa Java. Jadi bisa di next. Nah, untuk inheritnya ini kita memakai template surat. Jadi semua template suratnya itu ada kelas turunan dari kelas surat. Jadi kita semua kami memprogramnya itu semua template surat tuh ada di kelas template turunan surat itu. Terus di sebelah kanannya ada forwarding kelas surat. Di sini bisa dilihat di kiri bawah itu ada metode overloading, yaitu pas metode yang di public void dikirim suratnya itu kita memakai metode overloading bisa mencapai tujuannya. Bisa di next. Nah, untuk kelas role sendiri kan di sini kan ada 5 aktor, maksudnya 5 user. Dan di sini bisa dilihat di sini udah terbagi semua role-role-nya, dan juga untuk output programnya itu sendiri kita juga di sini sudah menampilkan sesuai dengan programnya, yaitu di sini untuk para user bisa login dulu, atau kalau belum punya akunnya itu kita bisa daftar akun dulu. Contoh seperti yang digambar bisa dilihat. Dan juga kita di sini ini sebagai admin, jadi kita untuk buat ininya dipilih online. Habis itu yang keduanya untuk tentunya bisa di login. Bisa di next. Nah, setelah login, staf mahasiswa tersebut bisa membuat surat dan tersedia templatenya. Seperti contoh yang di foto pertama, di situ ada tampilan template tersedianya ada 2, dan juga kita bisa untuk di Java sendiri kita
bisa nambahin judulnya, terus perihal apa, isi suratnya apa. Nah, habis itu semuanya akan tersimpan dan akan, mengidentifikasi nomor suratnya dan dan judulnya dan statusnya ada di mana. Nah, untuk selanjutnya, untuk pengirimannya tersebut ada di, output yang ketiga, yaitu, mahasiswa bisa mengirim sesuai dengan nomor ID-nya. Jadi nanti langsung dikirim ke, kepala bidang, dan jika udah, sama seperti sebelumnya, kepala bidangnya juga bakal login sendiri, dan untuk di kepala bidangnya bisa mengecek apakah surat keterangan aktif ini, sudah benar. Kalau sudah benar bisa disetujui, kalau jika tidak direvisi, dan begitu selanjutnya sampai BPH. Nanti kalau sudah sampai BPH, langsung kalau udah sampai udah benar, bisa ke TU, habis ke TU ntar di-approve sama TU-nya. Mungkin bisa di-next. Nah, untuk bahasa Python bisa mungkin dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya ini penerapan di bahasa Python bisa di-next. Nah, di sini ada penerapan encapsulation-nya, di mana ada class surat ini dengan beberapa atribut-atributnya. Lalu ada fungsi getter dan setter, yang di mana ada get ID surat, set ID surat, get nomor surat, dan juga set nomor surat. Metode getter ini digunakan untuk mengambil nilai atribut, lalu untuk metode setternya ini digunakan untuk mengubah nilai atribut tersebut. Dengan cara encapsulation ini, akses data menjadi lebih terkontrol sehingga data lebih aman dan terorganisir. Jadi class surat ini tidak hanya menyimpan data, tetapi juga mengatur bagaimana data tersebut diakses dan diubah. Boleh di next. Lalu ada penerapan abstraction. Di awal ini ada from ABC, import ABC, abstract method. Di sini untuk membuat abstraction tersebut. Di mana ada class abstract user. Di sini ada konstruktor init untuk mengambil nilai nama dan email. Lalu di bawahnya ada abstract methodnya, di mana ada dashboard dan juga fungsi get nama untuk mengambil nilai namanya. Konsep abstraction ini tidak hanya menentukan fungsi utama yang harus dimiliki. Maksudnya dengan abstraksi ini, kita hanya menentukan fungsi utama yang harus dimiliki objek tanpa menjelaskan detail implementasinya pada kelas abstrak. Jadi, abstraksi ini digunakan untuk membuat kerangka dasar kelas agar lebih terstruktur dan mudah dikembangkan. Boleh di next. Nah, di sini terdapat inheritance, di mana kelas dapat mewarisi atribut dan metode dari kelas lain, sehingga kode menjadi lebih efisien dan mudah dikembangkan. Nah, lalu pada gambar tersebut, ada kelas user yang mewarisi kelas abstract user, kemudian ada kelas admin yang mewarisi kelas user. Di mana kelas user itu ada konstruktor init dengan fungsi super, lalu ada dashboard ini untuk menampilkan dashboard user. Begitu sebaliknya untuk kelas admin, di mana konstruktornya yang mewarisi dari file user pg ini, lalu untuk pengecualiannya itu, dashboardnya itu menampilkan dashboard admin. Boleh di next.
Nah, lalu di sini ada overriding, penerapan overriding, bisa di next. Lalu juga ada overloading. Di mana ini ada class template surat dengan konstruktor init ini dengan isi atributnya ada beberapa ini. Lalu ada getter setternya juga. Boleh di next. Lalu ada output dari bahasa Python-nya ini, di mana yang pertama itu ada menampilkan sistem manajemen surat BEM. Yang pertama ada daftar 1 login, 2 daftar akun baru, 0 keluar. Nah, lalu kita mencoba pilihan nomor 2, di mana untuk mendaftarkan akun, di sini ada menampilkan nama lengkap, email, password, dan juga nomor HP. Lalu ada pilihan role-nya. Di sini kita pilih role nomor 1, yaitu mahasiswa, sebagai pengaju surat. Lalu output menampilkan akun berhasil dibuat sebagai mahasiswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya Nisha Amalia dari NPM akhir 039. Di sini akan menjelaskan pada bagian C++. Next. Jadi yang pertama di sini sistemnya kita memakai konsep OOP. Nah, salah satu konsepnya yang pertama itu encapsulation, yaitu pembungkusan data dalam kelas. Contohnya ada pada class user. Nah, di mana data seperti email dan password dan nama tidak diakses secara langsung, tapi melalui getter dan juga setter seperti get email dan juga set password. Tujuannya agar data lebih aman dan juga terkontrol. Di bawahnya ada konstruktor. Nah, contohnya aku ambil dari kelas template surat. Konstruktor digunakan untuk menginisialisasi data objek saat pertama kali dibuat. Jadi ketika objek template surat dibuat, data seperti nama template, deskripsi, isi template, dan juga tanggal otomatis langsung terisi. Lalu, next. Selanjutnya, kita juga ada relasi antar kelas, contohnya pada kelas surat revisi yang memiliki hubungan dengan kelas surat dan juga surat dokumen. Hal ini menunjukkan bahwa setiap revisi surat terhubung dengan surat yang direvisi dan juga dokumen revisinya. Next. Kita masuk di main-nya. Nah, pada file main CCP ini, bagian main merupakan titik awal program. Di dalamnya terdapat set data untuk mengisi data awal sistem dan menu utama untuk menjalankan menu aplikasi. Kemudian, kita juga pada storage-nya, kita menggunakan vektor dan juga shared PTR untuk menyimpan data user, surat, template revisi, dan juga approval selama program berjalan. Lalu ada bagian menu yang mengatur tampilan fitur berdasarkan role user yang login. Mahasiswa dapat membuat surat, admin dapat melakukan approval, sedangkan bidang, departemen, dan juga BPH melakukan proses pengecekan surat secara bertahap. Secara keseluruhan, sistem ini merupakan sistem manajemen BEM yang memakai konsep OOP. Next. Di sini ada output program, mungkin nggak akan saya jelaskan lagi karena semua alur dan juga outputnya sama dengan yang ada pada file Java yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada JavaScript. Nah, yang pertama ada bagian abstraction, di mana konsep abstraction ini diterapkan pada metode login dan logout. Pengguna hanya perlu menggunakan fungsi login tanpa mengetahui bagaimana sistem melakukan validasi email dan password di dalam program. Saat metode login dipanggil, sistem akan secara otomatis memeriksa
akun aktif, mencocokkan email, dan mencocokkan password, di mana semua proses tersebut disembunyikan dari pengguna sehingga program menjadi lebih sederhana dan digunakan. Lalu selanjutnya ada encapsulation, di mana encapsulation ini digunakan untuk membungkus data dan metode ke dalam satu kelas, yaitu user. Data seperti ada nama, email, dan ID user. Nah, di sini terdapat get nama dan set nama, di mana get nama ini digunakan untuk mengambil nama dan set nama ini digunakan untuk mengubah nama. Lalu encapsulation ini membantu menjaga keamanan data agar tidak diubah secara sembarangan. Lalu selanjutnya ada konsep inheritance, di mana inheritance ini digunakan pada kelas admin dan mahasiswa yang mewarisi atribut dan metode dari kelas user. Nah, karena menggunakan extend user, maka terdapat kelas admin dan kelas mahasiswa. Di sini menggunakan metode login tanpa membuat ulang metode tersebut. Selanjutnya ada konsep overriding, di mana overriding ini terjadi ketika child class menulis ulang metode milik parent class. Nah, di sini ada class user yang memiliki metode yaitu tampilan role. Kemudian metode tersebut ditulis ulang pada kelas admin dan kelas mahasiswa. Selanjutnya ada overloading, di mana overloading ini diterapkan menggunakan parameter default, yaitu ada konstruktor class surat dapat digunakan tanpa parameter atau dengan parameter lengkap. Lalu selanjutnya ada konsep metode, di mana metode ini terdapat metode simpan surat, kirim surat, dan ubah status. Nah, metode ini digunakan untuk menjalankan proses tertentu dalam sistem pengajuan surat. Nah, simpan surat digunakan untuk menyimpan surat, kirim surat digunakan untuk mengirim surat, dan ubah status digunakan untuk mengubah status surat. Lalu selanjutnya ada konsep interface, di mana konsep interface ini dapat diterapkan sama seperti metode antar kelas, yaitu pada kelas approval dan kelas surat revisi. Nah, memiliki metode yang sama seperti revisi dan tolak. Pada konsep interface ini membantu menjaga konsistensi antar kelas sehingga setiap proses approval surat memiliki pola kerja yang sama. Selanjutnya ada output. Nah, untuk output ini sama seperti di Java yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, outputnya sama, alurnya sama dengan Java tadi. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik, kita masuk ke dalam bahasa yang terakhir yaitu PHP ya. Bisa di next. Nah, jadi di pertama itu ada konsep abstraction, di mana di dalam abstraction ini terdapat abstract class user yang berfungsi sebagai kerangka dasar untuk seluruh role pengguna pada sistem. Nah, di kelas ini juga menyimpan atribut umum seperti ID, nama, dan role. Lalu juga menyediakan metode umum seperti get ID, get nama, dan juga get role ya. Bisa dilihat di gambarnya. Selain itu juga kita ada abstrak metodenya yaitu get query surat ya, yang wajib diimplementasikan oleh kelas turunannya. Jadi dengan abstraction ini sistem menjadi lebih terstruktur karena hanya fungsi penting saja yang ditampilkan. Oke, next. Nah, di konsep kedua itu ada inheritance ya, di mana kelas seperti staff, admin, dan atasan melakukan extend users sehingga mereka mewarisi atribut dan metode dari kelas user.
Nah, dengan inheritance ini kita tidak perlu menulis ulang kode yang sama pada setiap class. Jadinya ya, semua role itu otomatis memiliki ID, nama, dan role. Namun masing-masing tetap dapat memiliki fungsi tambahan sesuai dengan kebutuhannya. Bisa di next. Nah, di konsep ketiga itu overloading ya. Jadi pada penerapan overloading ini metode ambil surat bisa dilihat sendiri itu dapat menangani parameter yang berbeda. Jadi jika parameternya berubah angka, maka sistemnya akan mengambil surat berdasarkan ID. Sedangkan jika parameternya berubah berupa query, maka sistemnya akan menjalankan query tersebut secara langsung. Jadi konsep overloading ini membuat metode lebih fleksibel karena satu metode dapat digunakan untuk beberapa kondisi yang berbeda. Bisa di next. Nah, di konsep keempat ini ada overriding ya. Jadi di overriding ini setiap kelas turunan memiliki implementasi metode yang berbeda meskipun nama metodenya sama, yaitu get query surat ya. Di gambar itu bisa dilihat sendiri. Nah, contohnya itu pada staff, query hanya menampilkan surat milik staff tersebut, sedangkan pada kelas admin, query menampilkan seluruh data suratnya. Nah, hal ini menunjukkan kalau konsep overriding yaitu metode dari parent class diubah atau disesuaikan kembali pada child class-nya atau kelas anaknya. Bisa di next. Nah, di konsep encapsulation ini atribut ID, nama, dan role dibuat menggunakan access modifier protected. Bisa dilihat itu ada protected di awal. Nah, artinya tidak ada data yang bisa diakses langsung dari luar class, tetapi hanya bisa diakses melalui metode tertentu seperti getter. Nah, tujuannya adalah menjaga keamanan data dan mengontrol akses terhadap atribut di dalam class. Bisa di next. Nah, yang terakhir itu interface ya. Jadi interface ini berisi deklarasi metode ya yang bisa kalian lihat metodenya itu get role name yang wajib dimiliki oleh kelas yang mengimplementasikannya. Jadi dengan interface ini sistem menjadi lebih konsisten karena setiap kelas harus mengikuti aturan yang sudah ditentukan. Bisa di next. Nah, berbeda dengan output-output sebelumnya ya. Jadi di sini kami sedikit menambahkan HTML ya karena ini berhubung ini PHP kan ya. Jadi kita sedikit menambahkan HTML dan CSS-nya sampai kita bikin prototipe dari websitenya itu sendiri. Jadi lumayan kompleks ya. Tidak seperti output-output sebelumnya yang hanya di-run di terminal saja. Jadi bisa dilihat ya. Jadi di sisi kirinya itu terdapat halaman login sistem surat BEM Fasilkom. Nah, setelah login berhasil, pengguna akan masuk ke dalam dashboard utamanya. Kurang lebih dashboard utamanya itu ada di sisi kanan kalian itu. Nah, di dashboard itu terdapat informasi data surat beserta status pengajuan surat seperti proses ataupun revisi gitu. Jadi ada bar statusnya di mana kita bisa melihat itu surat itu masih dalam proses atau sudah revisi gitu atau sudah accepted. Nah, sistem ini dibuat untuk mempermudah pengolahan dan monitoring pengajuan surat secara digital. Gitu. Bisa di next. Nah, jadi kesimpulannya ya, program pengajuan surat BEM Fakultas ini yang berhasil kita rancang ini telah menerapkan semua konsep dari OOP itu sendiri ya, yaitu abstraction, inheritance, encapsulation, overloading, overriding, dan interface. Nah, dengan penerapan OOP ini, kode program ini menjadi lebih rapi, mudah dikembangkan, lebih aman, dan dapat digunakan kembali untuk pengembangan sistem ke depannya. Itu aja. Sekian dari kelompok 8. Apakah ada pertanyaan? Ya. Baik, saya izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Natania Feni Maeswari dengan 3 digit NPM terakhir 096. Saya mau bertanya, kan di PHP ini gimana cara mengimplementasikan status surat sebagai enum? Apa perbedaannya dengan Python? Mohon jawab. Terima kasih. Oke, lanjutnya saya izin bertanya. Nama saya Fakih Manufatoni dengan NPM 3 digit terakhir 125.
saya ingin tanya untuk bagian yang kode Java ya. Nah, jadi gimana sih kelas approval itu diimplementasiin, dan keunggulan Java dibanding Python tuh apa sih dalam kelas approval ini? Oke, saya di sini ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akil Al-Fabrani dengan NPM akhir 155. Bagaimana cara kelima bahasa ini menyimpan data seperti contohnya daftar surat dan daftar user di mail? Izin bertanya. Perkenalkan dulu, nama saya Iviola Abigail Sipahutar dengan NPM terakhir 216. Aku mau nanya nih, gimana sih cara kelima bahasa menangani konsep enkapsulasi pada kelas surat? Apakah semua bahasanya menerapkan cara yang sama? Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 7 atas pertanyaannya. Izin menjawab ya, yang pertanyaan di PHP bagaimana cara mengimplementasikan status surat sebagai enum? Apa perbedaannya dengan Python? Nah, jawabannya adalah di PHP status surat itu diimplementasikan menggunakan enum untuk menentukan status seperti draft, pending, atau approved. Sedangkan pada Python, enum dibuat menggunakan library enum. Perbedaannya, pada PHP memiliki enum bawaan yang lebih ketat dalam menentukan nilai, sementara pada Python lebih fleksibel dalam penggunaannya. Kurang lebih seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa dijawab oleh teman saya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Tadi pertanyaannya di Java bagaimana kelas approval diimplementasikan dan apa keunggulan Java dibandingkan Python untuk kasus ini ya kan? Nah, jawabannya itu pada Java, kelas approval dibuat menggunakan kelas dengan atribut, konstruktor, dan metode untuk proses persetujuan surat. Keunggulan Java dibandingkan Python adalah Java memiliki sistem tipe data yang lebih ketat sehingga program lebih aman, terstruktur, dan mudah terdeteksi error saat compile program. Jadi jawabannya seperti itu. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan. Nah, pada soal bagaimana perbedaan cara kelima bahasa menyimpan koleksi data seperti daftar surat dan daftar user di main. Nah, kelima bahasa memiliki cara berbeda dalam menyimpan koleksi data tersebut, seperti daftar surat dan daftar user. Nah, Java menggunakan array list, Python memakai list, C++ menggunakan vektor, JavaScript memakai array, sedangkan PHP menggunakan array. Meskipun berbeda sintaks, semuanya digunakan untuk menyimpan banyak data objek dalam program. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh teman saya. Baik, izin menjawab pertanyaan yang terakhir. Nah, jadi jawabannya itu kelima bahasa itu sama-sama menerapkan enkapsulasi pada kelas surat dan users. Nah, tetapi caranya itu berbeda. Nah, untuk bahasa Java, C++, dan PHP ini menggunakan access modifier seperti private dan public. Sedangkan di Python dan JavaScript lebih fleksibel karena atribut masih bisa diakses secara tidak langsung. Lalu tujuannya itu tetap sama, yaitu melindungi data agar tidak diakses sembarangan. Nah, mungkin itu jawaban dari kelompok 8. Sekian untuk presentasi dari kelompok 8. Maaf jika ada salah kata maupun perilaku yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.